Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdihi wa rasulih wa ala alihi wa ashabih, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini ingin saya sampaikan tentang al-wasiyah as-salisah min wasayar rasul. Jadi wasiat yang ketiga dari kitab Wasaya Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana ada 55 wasiat dan sudah saya sampaikan 2 bab sebelumnya. Bab yang ketiga ini, wasiat yang ketiga adalah tentang fadlu thalabil ilmi, keutamaan mencari ilmu. An Qabisah bin al-Mukhariq qala Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Qabisah ma jaa bik, qultu kabirat sinni wa raqqa 'azmi fa ataituka litu'allimani ma yanfa'uni Allah ta'ala bih. Faqala ya Qabisah ma mararta bi hajarin wala syajarin wala madarin illa astaghfara laka. Ya Qabisah idza shallaita subha faqul thalathan subhanallahil azim wa bihamdihi tu'afa minal 'ama wal judham wal falaj. Ya Qabisah qul Allahumma inni as'aluka mimma 'indaka wa afdi 'alayya min fadlik wangshur alayya min rahmatik wa anzil alayya min barakatik. Akhrajal Imam Ahmad. Bahwa hadis ini dari Qabisah bin Mukhariq. Ia pernah bertanya, mendatangi Rasulullah. Ia datang pada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW bersabda kepadanya, bertanya, hai Qabisah, apa yang telah menimpamu? Sebetulnya apa yang ada pada dirimu kok datang kepadaku? Jawab Qabisah, kabirat sinni, aku sudah tua. Waraqqa 'azmi, tulangku sudah mulai rapuh. Oleh karena itu aku datang kepada engkau ya Rasulullah untuk mengajarkan kepadaku sesuatu yang Allah SWT mudah-mudahan akan memberikan manfaat dengan sesuatu tersebut. Maka jawab Rasulullah SAW, ya Qabisah, ma mararta bihajarin wala syajarin wala madarin illa astaghfarlak. Artinya apa? Bahwa engkau berjalan melalui batu, engkau menginjak batu, melewati pohon-pohon, menginjak tanah-tanah yang kering, melainkan batu, pohon, tanah yang kelalui istighfar talak, memohonkan ampunan kepada Allah SWT untuk dirimu. Apabila sholat subuh selesai, maka jangan lupa engkau mengucapkan 3 kali subhanallahil azim wa bihamdih, karena terkait dengan Qabisah yang kondisinya sudah sepuh, sudah tua, tulangnya sudah rapuh, sudah tidak sikap lagi untuk melaksanakan aktivitas. Maka ini ada saran dari Rasulullah SAW untuk senantiasa setelah salat subuh mengucapkan 3 kali subhanallahil azim wa bihamdih, 3 kali. Insyaallah Allah akan menyembuhkan engkau dari penyakit ama, buta, penyakit kusta, dan penyakit lumpuh. Artinya akan dihindarkan dari berbagai macam penyakit yang berat. Hadis ini mengingatkan kepada kita bahwa betapa belajar itu tidak
memandang usia. Ya. Tidak ada kata terlambat untuk belajar itu. Usia berapapun boleh belajar. Ya. Bahkan kalau kita pernah melihat sejarah di Indonesia, ada seorang kebetulan non-muslim yang sudah sepuh, ya, ia mencoba untuk masuk kuliah di usia, di saat-saat yang lain sudah mulai pada pensiun, dia kuliah S1, melanjutkan lagi S2, bahkan sampai S3 di usia 70 tahun baru selesai. Ya. Saya belum pernah melihat teman-teman saya yang kemudian kuliah di usia yang tua itu, tapi semangatnya sangat luar biasa. Ya. Keutamaan orang yang berilmu, mencoba mencari karunia yang Allah SWT berikan kepada kita. Allah kemudian mengimbanginya dengan apa? Usaha yang maksimal yang dilakukan oleh orang yang mencari ilmu itu ternyata adalah sebagai satu ibadah yang sangat luar biasa, sehingga sampai-sampai makhluk Allah SWT yang lain, batu yang dilewati, tanah yang diinjak, pohon-pohon yang dilalui, senantiasa memohonkan ampun kepadanya. Wajar ketika hadis lain menunjukkan bahwa orang yang berilmu itu fahuwa bimanzilatil mujahid fi sabilillah. Artinya barang siapa yang keluar dari rumah, kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar dari rumah dengan niat apa? Dengan niat mencari ilmu, maka ia menempati posisinya bimanzilatil mujahid fi sabilillah, seperti orang yang sedang jihad di jalan Allah SWT. Subhanallah. Begitulah penghargaan Allah SWT kepada orang yang mencari ilmu. Ya. Nah, dalam hadis ini itu dikatakan bahwa Qabisah meskipun sudah tua, dia mencoba mencari ilmu. Ya. Kenapa? Karena betapapun harta kekayaan yang dimiliki oleh seorang, apapun pangkatnya, seandainya ilmu tersebut kemudian ternyata tidak memberikan manfaat kepada dirinya, dan Allah kemudian tidak memberikan kemanfaatan untuk orang tersebut atas ilmu yang dimilikinya, maka akan sia-sia ilmu tersebut. Inilah kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan satu penghargaan yang sangat luar biasa kepada orang yang mencari ilmu. Bahkan dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh dari Imam Abi Darda, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudahnya jalan menuju surga. Ini yang dimaksud adalah bahwa dengan ilmunya orang tersebut maka akan mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan, mana yang harus ia kerjakan dan mana yang harus ia tinggalkan. Dengan ilmunya maka ia akan mampu melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan oleh Allah SWT kepada manusia. Seperti dalam Al-Baqarah ayat 30, di mana ketika Allah SWT berkehendak akan menciptakan satu khalifatullah fil ardh, malaikat sebetulnya saat itu ketika diajak dialog dengan Allah SWT, malaikat sanksi ya atas kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Apakah manusia mampu untuk menjadi khalifatullah fil ardh? Nah, caranya agar manusia mampu menjadi khalifatullah fil ardh
maka wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Ya. Dalam ayat 31-nya kemudian Allah mengajarkan kepada Nabi Adam seluruh, dalam tafsir dikatakan seluruh ilmu pengetahuan, ya apa saja. Nah ini punya ada korelasi bahwa manusia agar bisa menjaga alam semesta, bumi yang ditempatinya, tidak lain harus dengan ilmu. Ya, makanya ada satu keterangan lain mengatakan bahwa betapa mulianya orang yang berilmu, sampai-sampai kemudian dikatakan naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang yang berilmu itu jauh lebih baik daripada ibadahnya orang yang tidak menggunakan ilmu. Ya. Ikhwani rahimakumullah. Terusan hadis tersebut kemudian mengatakan wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridhan bima yasna'. Bahwa ketika Allah memberikan jalan kemudahan bagi orang yang mencari ilmu, kemudian dengan ilmunya ia tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang harus dikerjakan dan mana yang tidak, sehingga dia mampu untuk mengelola, menjaga kelestarian alam ini, menjaga ekosistem dunia ini. Ia hidup dengan damai, menebarkan rahmatan lil alamin. Karena apa? Karena ilmunya. Ya. Tetapi ketika tidak dengan ilmunya, ia tidak berilmu, maka justru aliran darahlah yang akan tumpah di atas bumi ini. Dan itulah yang dikhawatirkan oleh para malaikat. Ya, ketika Allah akan menciptakan khalifatullah fil ardh. Nah, wajar ketika orang tersebut kemudian sudah beramal sesuai dengan ilmunya. Nah, ingat harus alim kemudian amil, tidak hanya alim saja. Ya, jadi alim amilun. Dia sudah tahu dan ia harus melakukan apa yang ia tahu. Karena apa? Orang yang dalam kitab Az-Zubat saya mengingatkan lagi ya, bahwa orang yang berilmu yang kemudian ia tidak melakukan satu amal dengan ilmunya, mu'adzabun min qabli ubadil wasan, ya. Dia akan lebih dulu disiksa oleh Allah SWT sebelum para penyembah berhala. Ya. Jadi orang berilmu ya harus dilakukan dengan ilmunya. Jangan kemudian ilmu hanya sebagai ilmu ansi, ilmu hanya sekedar pengetahuan saja. Ya, yang penting tahu halal haram, kemudian ya terserah mau melakukan apa. Ini sholat boleh, ya sholat itu wajib ya, nggak sholat ya nggak apa-apa. Nah ini orang-orang yang kemudian sudah tahu, tetapi kemudian malah justru tidak melakukan perbuatan dengan ilmunya, mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Dia akan lebih dahulu disiksa oleh Allah SWT sebelum para penyembah berhala disiksa oleh Allah SWT. Nah, dari situlah kemudian sampai malaikat wa innal malaikata la tad'u ajnihataha. Malaikat yang biasanya mengembangkan sayapnya karena ada orang yang sedang mencari ilmu. Para malaikat itu tidak berani mengganggu orang yang sedang mencari ilmu. Sampai kemudian dia tidak berani mengembangkan sayapnya karena takut mengganggu orang yang sedang mencari ilmu. Bahkan para malaikat mendekat orang-orang yang sedang belajar, para siswa, orang yang sedang mencari ilmu tersebut. Sampai kemudian malaikat mendekat dan la yastaghfiru lahu. Ia memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk talibul ilmi, untuk orang yang mencari ilmu. Bahkan tidak hanya malaikat saja, man fis samawati wa man fil ardi. Ya, hatta hitan fil ma. Ya. Malaikat tidak mengembangkan sayapnya
menutupkan sayapnya, mendekati orang yang mencari ilmu karena ridwan bima yasna. Malaikat rela ridha terhadap apa yang dilakukan oleh orang yang mencari ilmu. Begitu pula memohonkan ampunan seluruh makhluk Allah yang ada di langit, para malaikat, begitu pula yang ada di bumi ini. Hatal hitan filma. Ingat, makhluk Allah itu tidak hanya manusia, binatang, makhluk yang hidup, makhluk yang mungkin hidup tapi tidak bergerak, pohon dan lain sebagainya, sampai-sampai hatal hitan filma, ya, ikan-ikan yang ada di air, seluruh makhluk Allah memintakan ampunan kepada orang yang sedang mencari ilmu. Subhanallah, ya, betapa orang yang mencari ilmu sangat mulia, ya, sangat mulia. Namun demikian, ternyata banyak orang yang ketika sedang mencari ilmu sudah didapat apa yang ia dapatkan, maka ia merasa bahwa sudah selesai belajar tersebut. Ya, padahal hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Artinya apa? Sampai kita wafat, sampai kita meninggal dunia, kita punya kewajiban mencari ilmu. Bagaimana bisa kita dikatakan orang yang melaksanakan sunnah Rasulullah SAW? Bagaimana bisa kita dikatakan orang yang ikut perintah Allah SWT dengan untuk mencari ilmu, kalau kemudian kita taruhlah sudah selesai S1, dianggap sudah mampu, sudah selesai, tidak mau belajar lagi. Ada orang yang sedang memberikan pencerahan kepada kita, kita menghindar. Kita sudah tahu siapa dia, dia kan tidak sarjana dan lain sebagainya. Nah, itulah kalau ada bisikan-bisikan seperti itu, sebetulnya itu adalah bisikan yang datang dari iblis, laknatullah, atau setan yang ada pada diri kita. Kenapa? Setan pinter sekali untuk mencari celah di mana manusia bisa terlena agar ia lupa bahwa kita mestinya mencari ilmu, bukan sombong atas ilmu yang dimilikinya. Ya. Nah, kenapa kemudian para malaikat, bahkan seluruh makhluk Allah kok kemudian memintakan ampunan kepada orang yang sedang mencari ilmu? Karena dengan ilmu tersebutlah manusia akan mampu memakmurkan bumi ini. Dengan ilmunya itulah manusia akan memberikan kemaslahatan amah, al-maslahah al-amah, kemaslahatan yang umum pada seluruh makhluk Allah di muka bumi ini. Seandainya seluruh umat manusia, khususnya kaum muslimin wal muslimat, ketika mempunyai ilmu kemudian melaksanakan ilmunya, mengaplikasikannya dalam kehidupan, niscaya bumi ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bagaimana tidak? Jelas kita tahu lisan tidak boleh ngomong sembarangan. Itu adalah satu perintah. Ngomong tentang kejelekan orang lain itu adalah satu larangan, dan kita tahu telah belajar itu. Seandainya semua orang kemudian mempraktekkan itu, wajarlah bumi akan menjadi aman sentosa. Itulah rahmatan lil alamin. Itulah makna Islam, makna kedamaian yang mestinya kita sebarkan. Tetapi seandainya justru dengan ilmunya kita malah menghancurkan dunia ini, maka hilanglah kedamaian yang ada, hilanglah makna Islam, hilanglah rahmatan lil alamin itu. Itulah kenapa kemudian seluruh makhluk Allah, hatal hitan filma, sampai-sampai ikan yang ada di dalam air pun memohonkan ampunan. Karena apa? Dengan adanya orang yang berilmu kemudian menjaga kemaslahatan di muka bumi ini, maka kemaslahatan hidup seluruh makhluk Allah pun akan terjaga. Wa fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar 'ala sa'iril kawaib. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang tidak berilmu bagaikan rembulan di antara bintang-bintang. Ketika banyak bintang,
tidak ada rembulan, orang mengatakan bahwa betapa indahnya langit itu, betapa cerahnya langit. Tetapi ketika bulan purnama nongol, maka orang akan melihat bahwa yang paling bagus, yang paling cerah, bahkan orang akan lebih memperhatikan bulan purnama yang satu dibandingkan bintang-bintang yang jauh lebih banyak dan kita tidak mampu untuk menghitung jumlahnya. Itulah keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang tidak berilmu. Wa innal ulama warasatul anbiya. Ingatlah bahwa ulama, orang yang berilmu, ya, itu adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Kalau kemudian ulama atau orang yang berilmu itu adalah pewaris para nabi, maka ingatlah bahwa dengan ilmunya mestinya mampu untuk menjadikan kehidupan ini seperti yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Rasulullah SAW bertindak, bagaimana Rasulullah SAW bercakap, bagaimana Rasulullah SAW menghargai orang lain, bagaimana Rasulullah SAW menghargai orang yang berbeda agama, bagaimana Rasulullah SAW menghargai tetangga, bagaimana Rasulullah SAW menghargai musuh, menghormati musuh, bagaimana Rasulullah SAW juga ada etika berperang, bagaimana Rasulullah SAW tidak pernah menyakiti orang lain. Kalau betul ulama, maka warasatul anbiya. Tetapi seandainya ada ulama yang kemudian justru malah mengadu domba, menjadikan hidup ini lebih sengsara, bahkan konflik muncul merajalela, saat itulah kemudian akan hilanglah yang namanya warasatul anbiya. Wa innal anbiya lam yuwarisu dinaron wala dirhaman, innama warasul ilma. Sementara para nabi tidak mewarisi dirham, tapi mewarisi ilmu. Begitu pula kita, mudah-mudahan mampu untuk menjadi pewaris para nabi yang memberikan kehidupan di muka bumi ini. Dengan apa? Dengan cara memberikan ilmu pengetahuan, dan ilmu bisa menghidupkan seseorang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ada khilaf, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.